Perkenalkan, nama saya Ikutu Diva Pramanayasa, merupakan salah satu mahasiswa program studi farmasi klinis di Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan materi mengenai marketing mix pada peluang usaha di bidang farmasi, makanan, dan kosmetika. Baik, kita akan mulai pada introduction atau pendahuluan. Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Seseorang yang bergerak di bidang kewirausahaan dinamakan wirausaha atau wirausahawan. Seorang wirausahawan harus pandai dalam menentukan suatu ide usaha atau menentukan peluang bisnis sehingga menjadi syarat untuk usaha yang akan dibuat menjadi sukses. Setelah seorang wirausahaan itu menentukan peluang bisnis, maka akan didapatkan suatu produk atau jasa yang akan dihasilkan. Setelah itu dilakukan analisis SWOT dan harus dipikirkan mengenai strategi pemasaran yang akan dilakukan. Marketing mix atau 7P merupakan langkah yang paling baik untuk mempertimbangkan skala faktor operasional sehingga strategi pemasaran dan produk atau jasa yang akan dihasilkan dapat bersaing di masyarakat. Dari pendahuluan yang telah saya paparkan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat, kemudian bagaimana peluang usaha pada pemasaran simplisia, bagaimana peluang usaha pada pengembangan obat tradisional, bagaimana peluang usaha pada bidang makanan, dan bagaimana peluang usaha di bidang kosmetik. Hingga dapatkan tujuan daripada penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui peluang usaha di bidang budidaya tanaman obat, di bidang pemasaran simplisia, peluang usaha pada pengembangan obat tradisional, peluang usaha pada bidang makanan, dan peluang usaha pada bidang kosmetika. Oke, kita akan lanjut pada bab 2 pembahasan. Mari kita akan bahas mengenai marketing mix 7P terlebih dahulu. Marketing mix 7P merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh seorang wirausahawan untuk memasarkan produk mereka sehingga dapat bersaing dan siap bersaing di masyarakat. Adapun 7P daripada marketing mix atau bauran pemasaran meliputi P yang pertama produk, kemudian price, kemudian ada promotion, place, kemudian people, physical evidence, dan proses. Baik, kita akan lanjut pada usaha budidaya tanaman obat. Budidaya tanaman obat merupakan segala usaha yang diterapkan pada suatu kegiatan penanaman tanaman, di mana dalam hal ini tanaman obat, yang diharapkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik bila dibandingkan tanpa adanya usaha budidaya. Dalam hal ini, membandingkan antara hasil dari tanaman obat yang kita rawat sendiri daripada tanaman yang tumbuh liar di luar sana. Salah satu usaha budidaya yang saya dapatkan di Denpasar yaitu Kebun Rahayu yang beralamat di Denpasar Barat. Kebun Rahayu ini memiliki marketing mix 7P sebagai berikut. Produk hasil budidaya tanaman obat yang dihasilkan dan yang dijual merupakan berupa berbagai bibit tanaman, mulai dari tanaman daun mint, kemudian ada daun sirih, ada jintan, kemudian ada daun cincau, ada jeringau, lavender, lidah buaya, lempuyang, temulawak, dan masih banyak lagi bibit-bibit tanaman obat lainnya. Kemudian analisis pemasaran yang kedua yaitu dari segi harga, di mana harga ditawarkan oleh Kebun Rahayu ini masih terjangkau, yaitu di harga 15.000 hingga 25.000 tergantung dari besar kecilnya bibit tanaman tersebut. Untuk saluran distribusi, Kebun Rahayu masih menggunakan media e-commerce atau via online berupa Instagram dan Facebook. Untuk bidang promosi juga masih menggunakan aplikasi online berupa Facebook dan Instagram. Untuk people atau orang yang bekerjanya masih merupakan
karena masih berupa usaha kecil-kecilan, kemungkinan usaha kebun rahayu ini hanya masih mengandalkan anggota keluarga, bantuan anggota keluarga. Dari segi sarana fisik, saya sebetulnya belum tahu kebun rahayu ini alamatnya di mana. Yang saya tahu hanya berupa Instagramnya saja di kebun_rahayu. Dari segi proses, yang saya amati dari Instagram ini, saya lihat bahwa kebun rahayu ini sudah banyak pelanggannya karena banyak adanya testimoni berupa pengiriman bibit tanaman di areal Denpasar. Next, kita lanjutkan pada usaha pemasaran Simplisia. Usaha pemasaran Simplisia merupakan suatu kegiatan menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat atau konsumen untuk membeli produk, dalam hal ini yaitu Simplisia. Simplisia merupakan bahan kering yang diambil dari bahan tanaman ataupun hewan ataupun mineral yang dikeringkan sesuai dengan persyaratan pada buku penunjang atau buku literatur tertentu. Di mana salah satu usaha pemasaran Simplisia yang saya dapatkan di internet yaitu Rumah Simplisia di Jamon. Berikut 7 bauran pemasaran atau marketing mix daripada Rumah Simplisia di Jamon. Yang pertama, produk yang dihasilkan dari Rumah Simplisia di Jamon sesuai namanya yaitu berupa Simplisia yang terdiri dari banyak sekali Simplisia, hampir 15 sampai 20 jenis Simplisia, di antaranya yaitu daun atau herba daripada seledri, kemudian ada biji kapulaga, rimpang jahe, daun jati Belanda, herba anting-anting, rimpang lengkuas, daun kepel, rimpang temu ireng, daun salam, rimpang kencur, dan masih banyak lainnya. Di mana harga yang ditawarkan daripada Simplisia tersebut berkisar mulai dari 5.000 per 100 gramnya, di mana pendistribusian dilakukan di alamat tokonya yaitu di Tawangmangu, Jawa Tengah, dan lewat e-commerce online seperti Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Promosi yang dilakukan masih belum begitu ada banyak promosi sehingga masih belum terkenal dari Rumah Simplisia di Jamon ini, di mana menggunakan orang atau pekerja berupa sumber daya manusia dari kelompok PKK warga Tawangmangu. Sarana fisiknya yang sudah saya jelaskan tadi, ada Rumah Simplisia di Jamon beralamat di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan dari segi online ada fisik Instagram berupa @jamon_tawangmangu dan Shopee minimarket_jamu. Di mana proses konsumennya saya lihat di sini sudah banyak yang memesan, di mana proses masyarakat itu saya lihat dari feed Instagramnya, dan saya lihat dari testimoni pembeliannya di Shopee yaitu 4,9 dari skala 5. Next, kita lanjut pada usaha pengembangan obat tradisional. Pengembangan obat tradisional perlu dilakukan untuk menjamin keefektifan dan keamanannya sehingga dapat diterima baik di masyarakat. Salah satu usaha pengembangan obat tradisional yang ada di Bali yaitu dari PT Karya Pak Oles Tokcer dengan produk hasil berupa yang terkenal yaitu Bokasi. Berikut saya akan paparkan 7 marketing mix dari PT Karya Pak Oles Tokcer, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan oleh PT Karya Pak Oles Tokcer bukan hanya berupa minyak oles Bokasi saja, tapi sudah mengembangkan produk baru berupa madu, teh, roll-on Bokasi, balsam, dan krim yang pastinya alami dari hasil kebun Bokasi Farm yang beralamat di Jalan Waribang. Kemudian untuk harga yang ditawarkan sangat murah, berkisar atau start dari harga 18.000 dan yang pastinya terjangkau dan aman di kantong masyarakat. Kemudian saluran pendistribusiannya sekarang PT Karya Pak Oles sudah tidak ada di Bali saja, tapi sudah ada berbagai banyak kantor cabang mulai di Lombok, kemudian Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Jember. Serta produk-produknya tersebut sudah banyak beredar di Alfamart, Indomaret, apotek-apotek, dan toko-toko terdekat di sekitar rumah kita. Kemudian untuk promosinya dari yang pernah saya dengar dari dulu itu paling sering Bokasi itu dipromosikan lewat radio Bokasi FM. Produk-produk dari Pak
Pak oleh Stockchair ini. Kemudian untuk orangnya, sumber daya manusianya karena berupa usaha pengembangan obat tradisional yang pastinya ada tenaga teknis kefarmasian yang ahli di bidang pengembangan obat tradisional. Di mana sarana fisiknya sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kantor cabang di Bali dan reseller-reseller di seluruh wilayah Bali, serta adanya kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu juga ada website, Shopee, Instagram, Facebook, Tokopedia, dan WhatsApp dari PT Pak Oles Stockchair. Di mana prosesnya sudah tentu Pak Oles Stockchair ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan pastinya PT pada Pak Oles ini sudah berjalan lancar perusahaannya dan banyak pembelian lewat gerai-gerai online sekarang seperti di Shopee dan WhatsApp. Usaha di bidang makanan, di mana diketahui makanan itu sudah tidak ada matinya. Usaha makanan ini yang merupakan salah satu usaha yang paling stabil yang dapat dikembangkan atau menjadi peluang usaha bagi seorang wirausahawan. Salah satu usaha bidang makanan yang paling laris atau perusahaan yang paling laris atau restoran yang paling laris di bidang makanan di Indonesia, khususnya atau di Bali, yaitu Kober Bar. Berikut tujuh bauran pemasaran daripada Kober Bar mie setan, yaitu yang pertama produk yang dihasilkan sesuai dengan namanya, Kober mie setan, yang pasti mereka menjual mie dengan berbagai jenis level dan dilengkapi dengan menu tambahan seperti dimsum, kemudian sushi, dan sekarang ada tambahan baru nasi goreng serta minuman-minuman unik lainnya. Kemudian yang kedua, dari segi harga yang ditawarkan untuk mie-nya tersendiri mulai dari harga 10.000, mie dan dimsum mulai harga 10.000, serta minuman yang mulai dari harga Rp5.000 yang pastinya terjangkau untuk kalangan mahasiswa dan anak-anak kos tentunya. Kemudian untuk saluran pendistribusian, Kober Mie Setan menyalurkan produknya melalui restoran, tentunya restoran fisik yang sudah tersebar di beberapa wilayah di Bali, serta sudah bekerjasama dengan Grab, Gojek, dan Shopee Food. Untuk media promosinya, seperti yang sudah dilihat itu, saya contohkan satu promosinya, tetap merdeka di tanggal tua. Ya, Kober Bar ini sering sekali mengadakan promosi untuk pelanggannya, khususnya pada tanggal-tanggal tua ataupun pada Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Kemudian untuk pegawai atau orang atau people digunakan yaitu pegawai yang digunakan oleh Kober Mie Setan memiliki kinerja yang cekatan dan terlihat sangat rapi serta lihai dalam memasak sehingga masyarakat banyak dan suka membeli di sana. Sarana fisiknya dilihat dari restoran-restoran yang tersebar di wilayah Bali serta adanya online berupa Instagram Kober Bar ini. Untuk kenapa Kober Bar ini bisa dikenal oleh masyarakat, awalnya itu tentunya melalui mood to mood atau dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat itu banyak tahu, ih di sana ada mie setan loh, harganya murah gitu. Dan next yang terakhir yaitu usaha di bidang kosmetik. Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan atau digunakan untuk bagian luar tubuh untuk membersihkan dan mempercantik diri. Salah satu usaha di bidang kosmetik yang paling cukup terkenal di Indonesia yaitu Viva Cosmetic. Adapun tujuh bauran daripada Viva Cosmetic ini meliputi produk Viva Cosmetic yang dihasilkan yaitu mulai dari lipstick, bedak, dan skincare serta masih banyak lainnya produk-produk yang dihasilkan oleh Viva Cosmetic ini. Dengan harga yang ditawarkan cukup murah bagi kalangan anak muda serta kalangan-kalangan generasi tua, apalagi Viva Cosmetic ini sudah cukup terkenal di Indonesia. Saluran pendistribusiannya itu sudah banyak, ada 2 warung-warung terdekat, toko-toko berupa toner, kemudian ada pelembab, dan lipstick juga banyak terdapat di toko-toko kosmetik atau di toko-toko warung terdekat kita. Selain itu juga ada di Indomaret dan Alfamart juga sudah ada. Kemudian untuk promosinya, sepertinya tidak perlu melakukan promosi lagi mengenai Viva Cosmetic ini karena sudah cukup terkenal bagi kalangan masyarakat dan orang-orang atau pegawainya tentunya yang merupakan profesional di bidangnya. Seperti ini saya contohkan itu
yang cantik sekali, yang putih, yang seperti itu, yang orang-orang pilihan, rekrutmen hasil pilihan terbaik di perusahaan Viva Kosmetik ini. Sarana fisiknya yaitu berupa kantor fisik yang beralamat di Jalan Panjang Jiwo nomor 42, Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya. Untuk prosesnya, segala proses dari produksi produk Viva Kosmetik itu sudah terjamin berdasarkan CPKB karena Viva Kosmetik merupakan salah satu perusahaan di bidang farmasi tentunya sudah menjalankan mengenai CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik dan tentunya itu sudah terkenal oleh masyarakat karena produk-produknya itu harganya terjangkau dan yang pasti aman karena merupakan produk hasil buatan farmasi. Next, kita lanjut pada bagian akhir atau bagian penutup yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu kewirausahaan. Kesimpulan yang pertama itu kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Setiap usaha harus mempunyai strategi pemasaran yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian yang akan berdampak kepada volume penjualan dan menghadapi ketatnya persaingan produk sejenis dengan menggunakan marketing mix 7P yang meliputi product, price, place, kemudian promotion, people, physical evidence, dan proses. Jika diurutkan dari yang paling kuat hingga lemah, maka peluang usaha yang cocok untuk dilakukan oleh seorang wirausahawan meliputi yang pertama, usaha di bidang makanan, itu yang pertama harus dilakukan. Kemudian yang kedua, jika ingin dapat membuat usaha bidang kosmetik, baru melakukan usaha pengembangan OHT ataupun budidaya tanaman obat dan pemasaran Simplicia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.